mengatakan bahwasanya ketika acara tahlilan itu sampai Isya belum selesai, yang mana otomatis ketika adzan Isya itu diabaikan. Jadi Bang Robert ini menganggap tahlilan itu menjadi suatu faktor yang bisa mengabaikan waktu sholat begitu. Nah, saya pengen tanya ke Bang Robert, apakah ketika azan dikumandangkan, Bang Robert ini bergegas untuk sholat berjamaah atau enggak? Karena kenapa? Karena hal-hal yang seperti tahlilan ini ketika sudah melampaui waktu Isya, dia anggap bahwasanya itu sudah mengabaikan waktu. Sedangkan waktu itu waktu muasa gitu loh. Yang mana sudah dijelaskan oleh Ustadz Ibnu Hasan. Waktu itu waktu muasa. Jadi yang pengen tanyakan, apakah Bang Robert ketika ada panggilan azan, apakah dia itu bergegas untuk melaksanakan sholat jamaah apa enggak? Mungkin itu cukup. Itu Bang Kang Santri itu masuk pada pribadi orang, nggak boleh masuk pada pribadi orang. Enggak gini ya. Baik, masih belum waktunya Bang Robert ya. Dimohon untuk Syekh Ahmad Misri ini itu juga dilakukan korban yang sama tapi di lumut bibirnya. Syekh Ahmad Misri ini itu juga mau menanggapi Ustazah Aza ini yang mengatakan Rob itu tidak layak untuk menjadi sebuah tauhid rububiyah itu. Dengan hujah bahwa Rob juga digunakan untuk makhluk juga. Kalau begitu ya seluruh kosakata Arab ini juga digunakan bagi yang membagi-bagi tauhidul af'al. Itu juga di makhluk juga ada af'al dan yang lain-lain. Adapun saya hanya ingin menambahkan saja satu data bahwa tauhid rububiyah ini penamaannya ini memang sudah ada dari dulu. Sebelum Ibn Taimiyah sudah ada. Ini dikatakan dalam Al-Badu wa Tarikh yang disampaikan oleh Al-Imam Tahir Al-Maqdisi Al-Mutawaffa 355 qal at-tauhid arba'atu asya' ma'rifatul wahdaniyah wal iqrar bil rububiyyah wa ikhlasul ilahiyah wal ijtihad fil ubudiyyah. Jadi kalimatur rububiyah, tauhidur rububiyah ini sudah ada dari dulu. Dan ana baru dengar ini alasan bahwa tidak bisa dijadikan tauhid karena roh juga digunakan dalam makhluk. Nanti ini anak pertama dengar ini alasan ini, sehingga itu anak mau koreksi yang itu saja ya, bahwa tauhidur rububiyah ini bukan penamaan yang artinya baru, udah lama dari sebelum Ibn Taimiyah juga sudah ada kata-kata ini. Ada juga dalam kitab-kitab yang lain juga kalau mau rujuk. Gimana tuh? Jadi menurut Ustadz Darul Hikmah Ibn Taimiyah itu ulama salaf lah, begitu kan? Sebelum Ibn Taimiyah, anak sampaikan tadi Al-Mutawaffa. Sebelum Ibn Taimiyah, baik. Sebentar. Ustadz Azhar, sebentar ya. Saya kasih waktu Darul dulu ya. Fadol, Bang Darul, monggo Fadol. Setelah itu ditanggapi Mbak Azhar ya. Iya. Siap. Fadol, Bang Darul, monggo. Jadi anak tidak menyampaikan bahwa Ibn Taimiyah minas salaf. هذا غلط في الفهم. ممكن هذا أول منه. Udah baik ya. Jadi gini ya, yang tadi yang sebelum Ibnu Taimiyah itu kan arba'atu asya' kan. Itu justru 4 bukan 3. Cuman yang disampaikan 3 tauhid bukan 4 gitu ya. Baik. Ustaz Azhar monggo.
Nah, waktunya Ustaz Azhar, monggo Fadol. Untuk saya ya Ustaz. Oke, baik. Iya, artinya Ustaz gini, gimana? ini iya kata Ustadz Darul Qimah tadi, baru dengar bahwasannya kalau rubub itu digunakan untuk makhluk itu nanti kok malah jadi syirik gitu. Artinya kalau rubub itu apa namanya ya untuk apa namanya ketuhanan itu berhubungan dengan tauhid, Bukan ini itu, baru dengar beliau katanya gitu ya. bukan itu maksud saya. Gimana kan coba? Maksudnya Kak Azza tadi mengatakan Rob itu kan tidak bisa dijadikan sebuah tauhid Tauhid. rububiyah Iya. dengan alasan Karena itu juga bahwa digunakan karena makhluk, kata Rob begitu loh. digunakan oleh makhluk. Nah, alasan ini yang saya bilang saya Iya. belum pernah gitu. Iya, itu yang saya tanyakan ke Ustadz Azhar tadi gitu loh. Monggo Afwan Ustadz Ustaz, Azhar. ini dari tadi diskusi kita lihat-lihat kok ada data yang masuk, referensi yang keluar. Boleh. Hanya saya sekedar tangkap narasi-narasi menyebutkan saja, tapi data tidak ada yang keluar. Coba diskusikan Iya, nanti. data, suruh keluarin gitu. Iya ini, monggo Ustadz Azhar. Oke, baik. Sebelumnya Ustadz Darul Qimah, kalau mau tahu kenapa saya mengatakan begitu, maka awalan Ustadz harus memahami apa itu takrif daripada ataupun definisi daripada itu tauhid. Jadi kita harus tahu, clearkan, pastikan apa itu definisi tauhid di dalam Islam. Jadi konsep tauhid di dalam Islam itu monoteis, betul tak? Yakni Islam ini menegaskan bahwasanya Allah itu esa, Allah itu ahad, begitu bukan? Itu tauhid, itu konsep tauhid. Apa itu ahad? Ahad itu satu-satunya Tuhan yang tidak ada duanya. Satu-satunya satu yang tidak ada duanya. Itu dipanggil mutlak di dalam mentauhidkan. Jadi andai kata di dalam rububiyah ini kan pentakbiran. Contoh, dunia ini dan isinya ini adalah ciptaan Tuhan. Mutlak ciptaan Tuhan. Andai kata rubub pentakbiran kepada makhluk sekalian alam ini itu dipanggil tauhid, yakni mutlak hanya untuk keesaan Tuhan saja di dalam pentakbirannya, maka terjadi kesyirikan jika negara Indonesia yang merupakan makhluk Tuhan itu ditakbir oleh Prabowo. Begitu. Faham tak? Maka lain kali fahami apa itu takrif daripada tauhid di dalam Islam ini. Baru kamu menjelaskan ini boleh masuk dalam kategori tauhid, itu boleh masuk dalam kategori tauhid. Begitu. Sekarang ini secara ilmiah. Saya minta kepada Ustadz Darul Qimah, di mana di lafaz Al-Fatihah Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ulama mufassirin mengatakan ini kalian harus mentauhidkan Allah itu di dalam rububiyahnya. Di mana? Rububiyah. Di mana ulama mufassirin mengatakan ini bermakna yakni bitauhid rububiyah. Di mana? Mufassirin siapa yang mengatakan begitu? Silakan Ustaz. Tafadhal. Nah, baik, apa namanya? Berarti gini kesimpulannya ya Kak Azaya. Dilihat dari sisi pendefinisian tauhid itu sendiri, yang mana tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Iya, Makanya ada bahasa ketegasan tauhid kan mutlak. begitu ya. Ketegasan mutlak Iya, bahwasanya Allah itu Ya, ahad. siap. Ya Allah itu satu gitu loh ya. Sehingga kalau menggunakan Rabbul, sedangkan Rabbul itu juga tidak hanya digunakan oleh kholik, tapi juga makhluk menggunakan kata Rabbul. Sehingga di situ nanti terjadi syirik, bukan malah mengesahkan, akan tapi di situ malah mensyirikan. Karena makhluk juga menggunakan Rabbul. Itu maksudnya Kak ya saya. Baik, nanti biar dijawab Bang Darul Arkom nanti ya setelah Ibnu Sani, Ustadz Ibnu Sani, monggo ada enggak? Iya, siap. Sebenarnya begini Ustaz, mungkin Ya. entah ini dianggap tanggapan atau apa yang tidak tahu, namun saya ingin menyampaikan kalau istilah bahasa rububiyah ataupun uluhiyah ataupun asma wa sifat, ya istilah itu memang ada memang sebelum yang kita ini ya, namun kosdunya itu tentunya tidak sama.
Kalau Imam Ibnu Taimiyah ke belakang, itu tujuannya adalah untuk mengkafirkan, mengkufurkan orang yang bertawasul terhadap orang yang sudah meninggal. Itu konsep tauhid yang ketiga. Yang kedua adalah untuk mengkafirkan orang yang mentakwil ayat-ayat sifat. Itu tujuan dari tauhid. Ya kalau mengenai masalah bahasa rububiyah dan uluhiyah ya sudah ada sebelumnya. Namun pertanyaannya sama tidak konsepnya dengan Imam Ibnu Taimiyah yang mengkafirkan orang yang bertawasul terhadap orang yang yang sudah meninggal ataupun orang-orang yang soleh, atau mentakwil ayat-ayat sifat. Karena begini, takwil itu memang dibolehkan, dilegalkan di dalam syariat, sementara asma wa sifat di situ adalah digunakan agar supaya untuk takfir terhadap orang-orang yang takwil seperti itu. Ini kalau bukan bahas istilah rububiyah uluhiyahnya, namun qasdunya itu sama tidak dengan Imam Ibnu Taimiyah. Yang Terus kita yang anggap kedua, sebagai kesunahan. secara terang benderang di situ mengatakan orang kafir itu nah ini bahasa seperti ini yang perlu untuk dikaji seperti itu. Nah itu yang pertama, untuk mungkin bisa ditanggapi dengan referensi. Siap. Baik. Monggo Memang Bang Darul, secara istilah rububiyah uluhiyah itu memang ada istilah seperti itu. Namun pertanyaannya Sudah ada. jawab dengan referensi sama tidak dengan tujuannya Imam Ibnu Taimiyah yang asma wa sifat seperti. Yang kedua, mengatakan perihal mengenai masalah istilah itu ada tidak dari ulama salaf yang mengatakan orang kafir itu bertauhid, bukan iman, bertauhid. Mungkin bisa dijawab dengan referensi. Lanjut. Ya, baik, monggo. Di sini ada siapapun di sini yang merasa merasa yang kontra terhadap persepsi Kopi Suaja, monggo ditanggapi ya. Di sini ada dua pertanyaan dari Ustaz Nasani. Yang pertama tujuannya, terus yang kemudian yang kedua ada nggak ini pernyataan dari salaf tersendiri gitu loh, bahwasanya orang-orang kafir itu bahasanya di situ juga bertauhid bukan beriman tuh, monggo. Itu. Nanti setelah ini baru Bang Darul ya menanggapi pertanyaan dari Ustaz Azhar. Monggo, siapa yang menanggapi ini? Bang Mangon? Ya monggo tanggapin yang disampaikan oleh Ya, saya mau tanggapi ini. Saya mau tanggapi 3 saja. Yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu, sunnah orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia, sunnahnya apa? Tanggapan. Ya, sunnahnya Sebentar. apa? Ya, Bang Mangon. Tanggapi dulu ya, dulu pernyataan Ustaz Hasani. Setelah itu kalau memang sampean mau bertanya nggak apa-apa. Jadi tanggapi dulu pertanyaannya Ibnu Hasani, setelah itu baru bertanya ya. Biar tidak ada istilah lempar pertanyaan. Monggo. Oke. Kalau untuk menjawab Ustadz Ibnu Hasani terkait dengan pertanyaan itu, karena memang yang membahas adalah Ustadz Darul Kima, maka silakan dipersilakan kepada Ustadz Darul untuk menjawab daripada apa yang memang dipertanyakan oleh Ustadz Ibnu Hasani. Baik, siap. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan nih, Nas. Silakan. Oh ya, nanti siap. Tapi ditanggapi dulu ya, setelah itu baru monggo. Baik, monggo Ustadz Darul ya, sekaligus menjawab apa yang sudah menjadi kegelisahan dari Ustadz Azhar ya, sekaligus ya, monggo Bang Darul. Iya, siap. Oke, kalau ya Ibnu Hasani tadi ya, istilah itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sudah ada, cuma yang dipermasalahkan adalah al-athar al-mutarattibah ala hadza taqsim. Oke, ini pembicaraan mungkin cuma nanti setelah ini mungkin akan dibahas perlahan. Itu pun terlalu banyak. Untuk Ustazah Azhar tadi ini saya juga mengatakan bahwa tadbir, terus tadbir rob itu adalah tadbir. Terus kalau di Indonesia Prabowo mentadbir artinya ini syirik. Ini ya Allah, ana la adri min aina hadzal kalam hadzal.
kalau kita berbicara, ada juga yang membagi tauhid itu, ada tauhidul zat, ada tauhidul af'al, al-wahdaniyah fi dzat, dan yang lain-lainnya, itu taksim. Ini kalau misalnya menggunakan nalar seperti ini, artinya kata ini digunakan oleh makhluk juga, ini juga tidak bisa dijadikan. Prabowo juga itu zat. Prabowo memiliki zat. Tapi apakah dengan narasi ini kita akan menyimpulkan bahwa oh tidak bisa kita tauhid dalam zat itu? Kan bukan begitu ininya. Artinya kalau sama-sama kita, yang selama ini Anda lihat dari teman-teman Asy'ariyah, memang yang dipermasalahkan masalah taksim ini memang sudah ada, cuma yang dipermasalahkan adalah al-athar atau al-qasdu tadi yang disampaikan oleh Ibnu Hasani dengan ini, sehingga itu datang mensyirikkan kaum muslimin al-mutawassilin, terus habis itu berbicara tentang ikrar atau imanu al-musyrikin hadza bi rububiyatillah. Itu kan yang menjadi titik pembahasan. Tapi kalau datang dengan argumen bahwa Rob itu tidak bisa digunakan, terus digunakan ini dengan membawakan sampel bahwa oh kalau tadbir alam semesta maka Prabowo di Indonesia mentadbir urusan, jadi ini syirik, kok bisa gitu? Kata Rob ini kan bahasa Arab yang digunakan oleh seluruh manusia juga. Tapi kalau dalam akidah itu halnya lain. Tapi kalau manusia menggunakan Rob juga itu lain. Kok bisa hada yaghfal min Ustaz Azhar? إذن ليس هناك تلاعب في اللغة في المصطلحات، لذلك قلت في التحت لا مشاحة في المصطلحات. نتكلم عن العقيدة، لا نتكلم في كلام عام، يعني هذا واحد. ممكن هذا الرد siap. على الأستاذ هذه. Siap. Baik, siap. Jadi gini ya, Ustadz Darul ya, sebenarnya gini ya. Yang dimaksud Ustadz Azza itu justru ketika Rob itu digunakan semuanya, itu kesannya kan tidak kontradiksi kalau dengan dimasukkan ke tauhid gitu loh. Tauhid itu untuk menyatukan, tapi di satu sisi malah dibuat kepada yang umum, itu kan sudah bukan untuk menyatukan. Itu yang kayaknya yang menjadi permasalahan dari Ustadz Azza Ustadz Darul ya. Itu baik. Ada tadi siapa nih yang naik tadi? Oh, Bang Bangun. Tadi katanya mau tanya 3 poin. Monggo. Setelah Bang Bangun, Ustadz Azza ya untuk memberikan pernyataan yang tegas lagi kepada Ustadz Darul. Monggo, betul. Oke, siap. Iya. Saya ingin bertanya kepada Kak Aja sama Ustadz Ibnu. Sunnah yang diajarkan Rasulullah ketika ada orang meninggal dunia. Ini saya berkata sunnah ya. Sunnah yang diajarkan Rasulullah ketika ada orang meninggal dunia itu apa sunnahnya? Karena seringkali kita menggunakan narasi bahwa berkumpul-kumpul di rumah si mayit ini 1 hari, 7 hari sampai 8 hari itu adalah sunnah, gitu loh. Maka saya ingin bertanya, sunnah yang diajarkan Rasulullah ketika ada orang meninggal dunia, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan ayat kul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas? Kenapa Allah tidak merangkum saja kalimat dengan ilahinas atau merangkum saja dengan kalimat rabbinas? Kenapa Allah membedakan ada Rob, ada ilah, ada malik? Gitu. Itu silakan dijawab. Wallahu a'lam. Lanjut. Baik. Yang ketiga apa? Cukup itu. Cuma cukup. dua berarti ya. Oh, siap. Baik. Untuk melanjutkan pertanyaan Bang Mangunjaya, saya kasih waktu Ustadz Azza ya untuk memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi kepada Ustadz Darul tadi ya tentang tentang rububiyah di situ. Monggo Ustadz. Oke, baik. Syukran Ustaz. Apa-apa enggak saya izin turun enggak aja. Izin turun, Ustadz Ibnu. Siap. Makasih ya, Bang. Izin turun ya. Siap. Terima kasih. Siap, Masya Allah, siap. Cuma satu pesan aja. Pesannya gini, Bos. Datanya suruh ngeluarin ya. Siap, nanti apa ini? Enggak ada data dari tadi. Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Monggo Ustaz Azza. Okey, baik. Sebelum saya jawab Ustaz Tuan Mangunjaya, tapi saya nak bagi penekanan dulu untuk Al-Mukarram Ustaz Darul Hikmah.
bahwasanya anna tauhid fil istilah huwa ifradullah, ifrad huwa ifrad ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yahtasabi, di dalam apa saja af'alnya, di dalam zatnya dan dalam asma wa sifatnya. Itu betul, tetapi di situ mutlak ahad di situ. Ini yang harus Ustaz Darul Qimah fahami terlebih dahulu sebelum Ustaz kemudian menisbatkan kepada perkara itu untuk dijadikan kalimah tauhid. Okey? Fahami itu definisi terlebih dahulu. Okey, syukron. Kemudian Ustaz Tuan Bangunjaya bertanya, apa sunnah yang datang daripada Rasulullah berkenaan tahlilan? Begitu bukan? Okey. Ya, Sunnah ketika ada orang meninggal itu. Orang meninggal dunia Kak Haja. Ketika ada orang meninggal dunia. Ketika Ya, ada orang sunnahnya meninggal Rasulullah itu apa gitu. Ya. Okey, baik. Siap jamaah. Okey. Sunnah daripada Rasulullah itu kita semua sedia maklum. Ada sunnah fil qauliyah af'al ataupun daripada panggil takririyah. Ada 3 sunnah kan. Jadi kalau ada qaul Rasulullah ataupun fi'liyah Rasulullah ataupun takrir Rasulullah, maka itu dalam kategori ada dalil begitu. Yakni kita melakukan sunnah yang sudah diperbuat ataupun dikaulkan ataupun ditakrir oleh Rasulullah SAW. Jadi apa sunnah yang datang daripada Rasulullah ketika terjadi kematian? Okey. Ada satu dalil daripada kalau tak silap Sunan Abi ini daripada saya kalau tak silap Kutubus Sittah Abu Daud, kalau tak silap ini saya minta maaf dulu. Tapi bunyinya begini. Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin. Kharajna, kita keluar, kami para sahabat ini keluar ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin, dalam pengebumian seorang laki-laki minal ansari, daripada kaum Ansar. Wa anna gulamun manabi fajalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khufairil qabri faja'ala yusi, wa fi riwayat sorry. Bacaan apa? Bacaan apa? Sorry. Sekejap saya ambil yang panjang Ustaz. Saya ambil yang panjang ya. Siap. Jadi Enggak apa-apa. kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fara'aitu Rasulullah. Jadi kharajna, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, di dalam pengebumian. Fara'aitu, maka saya melihat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-qabri yusil hafirah أوسئ من قبل رجليه أوسئ من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام. Okey, saya langsung artikan one by one satu persatu. Jadi faru'aitu, maka saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala qabri. Ketika itu Rasulullah berada di kubur tersebut, memberi satu panggil apa, perintah tak boleh diartikan wasiat. Perintah kepada penggali kubur tersebut. Ausi min kabali rijlali, luaskan daripada area rijlain, kakinya, and area kepalanya, macam itulah. Falamma raja'a, ketika sudah selesai pengebumian tersebut, istiqbala, maka datang kepada Rasulullah SAW siapa? Da'iyam Ru'atin. Ini Da'iyam Ru'atin ini disyarahkan oleh Imam Mulla Ali Al-Qari. Cari dalam syarahan Mulla Ali Al-Qari dalam mensyarahkan hadis. Ini kalau tak silap hadisnya Abu Daud, ini kalau tak silap ya. Ini disyarahkan oleh Imam Mulla Ali Al-Qari. Jadi Da'iyam Ru'atin ini yang mengundang perempuan ini adalah zaujatil mutawaffa, yakni isteri kepada si mati tersebut. Isteri kepada si mati. Faja'a waji'ah, maka perempuan tersebut waji'ah, menghidangkan bita'am, menghidangkan makanan. Fawada'a, maka Rasulullah mengambil. Fawada'a yadahu, maka Rasulullah mengambil. Summa wada'a al-qawm, kemudian diikuti oleh para sahabat. Summa wada'a al-qawmu, diikuti oleh para sahabat. Fa'akalu, maka mereka semua makan bersama. Fanadhara aba'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaluku luqmatan fi famihi. Jadi ayah aku, dia kata, ayah aku ni melihat Rasulullah ini panggil yaluku luqmatan, ini panggil memasukkan satu suapan. Jadi dia makan.
Jadi Rasulullah makan. Jadi secara fi'liyah Rasulullah memakan daripada invitation si zaujatul mutawaffa. Okey, ini hadis riwayat Riwayat Abu siapa Daud. Riwayat Abu Abu Daud, Daud ya? kalau ada riwayat Abu Daud, tetapi dekat sini ada banyak. Okey, dekat sini ada Sahih Abi Daud. Sahih Abu Daud, betul. Statusnya sahih. Kemudian ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian siapa lagi dekat sini? Ditahrij, okey, ini ditahrij oleh Abu Daud. Kemudian ditahrij juga oleh Imam Ahmad dan juga ditahrij oleh Imam Tahawi. Ada 3 yang mentahrij hadis ini. Ada 1 Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Tahawi, dan statusnya sahih. Ini masalah, maknanya apa sunnah yang datang daripada Rasulullah ketika terjadi kematian. Sunnahnya Rasulullah memakan makanan sebagaimana kita di Nusantara ini kemudian melakukan sedekah makan. Okey, kemudian ada lagi, bukan satu sahaja. Tuan Mangun tadi mengatakan ada 7 hari lah, ada apa hari lah. Ini ada hadis daripada sahabat, kalau tak namanya Taus, kalau tak silap. Taus. Jadi Taus ini tak mungkin, tidak ada satu imam pun kemudian mengkritik dia ini kazab. Ini pendusta kepada, tidak ada. So far saya tidak pernah menjumpai ulama muktabar daripada umat Islam ini kemudian mengkritik beliau sebagai ulama yang ada masalah, begitulah poinnya. Kemudian terus mengatakan apa? Terus mengatakan annal mautah, sesungguhnya orang mati, yuftanuna fi kuburihim, difitan di dalam kuburnya, sab'an, selama 7 hari. Difitan ini menghadapi fitnah kubur. Okey, menghadapi pertanyaan semua kita tahu kan. Annal mautah, sesungguhnya orang mati itu yuftanuna fi kuburihim sab'an fayustahabbul it'amanahum tilkal ayam. Maka orang yang hidup ini dianjurkan untuk memberi ataupun sedekah makanan fitil kal ayam. Mana satu ayam? Sab'an. Di hari tersebut, di hari yang sudah disebutkan di awal tadi, yakni 7 hari. Okey, sebab itu di dalam mazhab Syafi'iyah, hukum kepada tahlilan ini bergantung situasi ahlul mayyit. Di dalam Syafi'i dijelaskan kalau harta yang digunakan untuk tahlilan itu datang daripada si mayit itu sendiri ataupun belum dibagikan kepada ahli waris yang masih kecil belum balik, maka itu dipanggil tahlilan itu bid'ah mungkar. Di sini yang mengatakan kesunahan bila mana harta yang digunakan untuk sedekah tersebut ini memang pure daripada anaknya yang sudah dewasa. Ini dijelaskan di dalam mazhab Syafi'iyah. Sebab itu di dalam mengatakan tahlilan itu terus bid'ah. Tidak. Maknanya orang ini sendiri yang bid'ah. Sebab apa? Dalil sore datang daripada Rasulullah. Dalilnya datang daripada Rasulullah. Kemudian tahlilan itu dalam makan-makan bukan. Saya cerita masalah tahlilan. Kan di dalam orang yang meninggal ini ada melafazkan tahlilan together bersama. Subhanallah, alhamdulillah, begitu bukan? Sebelum makan tu. Ini ada tak dalilnya kaza? Ada dalilnya. Jadi Rasulullah SAW datang ke kubur mana? Sekejap saya cari hadisnya mana tu. Sekejap ya kawan-kawan. Saya tak tak hafal dalam otak semua. Sekejap. Tapi begini poinnya. Ada Rasulullah di mana kesunahan orang melakukan tahlil ketika terjadi kematian. Jadi ketika itu Rasulullah bersama sahabat juga. Bersama, saya tekankan sekali lagi, jangan nanti kata, oh itu khusus kepada Nabi. Jangan ada perkataan begini bila saya sudah sampaikan di awal sebelum saya jelaskan. Ini bukan pengkhususan kepada Rasulullah sebab para sahabat juga melakukan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah keluar ke kubur sahabat Muaz. Kemudian Rasulullah ini bertakbir, diikuti oleh sahabat. Bertasbih, diikuti oleh sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan ini? Sebelum ini saya tak pernah melakukan.
Saya tak pernah kan. Oh, saya dapat tengok bahwasanya sahabat ini panggil namanya sahabat Sa'id bin Mu'az kalau tak silap. Sahabat Sa'id bin Mu'az kalau tak silap ya. Sahabat Sa'ad kan ada dua. Mu'az bin Jabal dengan sahabat Sa'ad bin Mu'az. Tapi saya rasa ini sahabat Sa'ad bin Mu'az. Jadi Rasulullah ini datang ke kubur langsung sahabat Mu'az ini dan bertahlil di situ. Subhanallah diikuti oleh sahabat, alhamdulillah diikuti Allah Akbar diikuti oleh sahabat. Sahabat tanya kemana ya Rasulullah kenapa melakukan ini? Karena kubur sahabat ini sempit. Dia menghadapi fitnah kubur sebagaimana tahu tadi innal mauta yuftanuna fi kuburihim. Jadi orang meninggal ini menghadapi fitnah kubur dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah ketika di zaman sahabat lagi bahwasanya orang meninggal itu bukan terus dapat kue, tidak, dia dapat azab kubur kalau tidak sesuai, kalau ingkar kepada perintah Tuhannya. Rasulullah mengatakan la tatafakkaru fi dzatillah. Kemudian sekarang kaum Wahabi ini bahkan menjisimkan Allah. Oh, orang seperti ini yang akan mendapat fitnah kubur. Itu tambahan daripada saya lah. Jadi Rasulullah melakukan tahlilan langsung di kubur. Begitu. Kubur, siap. Itu saja Ustaz. Maybe ada tambahan daripada Ustaz Ibn Hasani? Apakah lafaz subhanallah alhamdulillah itu masuk lafaz tahlil apa Mbak ya? Iya, sebentar nanti ya. Nanti. Iya, Mas, itu tahlil itu Mas. Iya, saya singkat ya apa yang disampaikan oleh Kak Azza tadi bahwasannya mengenai apa sih kesunahan ketika kita mendatangi orang yang sudah meninggal. Jadi disampaikan panjang lebar oleh Ustaz Azza bahwasanya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga bahwasanya di situ sunnahnya memberi makanan. Bahwasanya istrinya si mayit tadi itu sampai ngundang perempuan kan gitu, sampai ngundang yang kemudian menyuguhkan makanan itu dimakan oleh Rasulullah. Berarti dari sini mengindikasikan hadis itu menunjukkan bahwasanya bolehnya memberikan makanan ketika ada orang yang meninggal, itu yang pertama. Kemudian juga yang di sahabat Tausyah tadi ya. Maksudnya ketika menghadapi fitnah kubur, di situ justru juga disunahkan berikan makanan. Bahkan di situ loh ya, sampai 7 hari loh tadi bahasa di hadisnya itu gitu loh ya. Gitu, memberi makanan sampai 7 hari. Oleh karenanya seperti disampaikan oleh Ustaz Azza tadi, berarti laisa hukman wahidan ya. Tidak dihukumi satu hukum dalam masalah tahlilan di situ. Tergantung tergantung keadaannya. Kalau memang tidak memberatkan kepada si ahli mayit, maka di situ boleh-boleh saja. Sebagaimana yang di anak itu kan begitu. Tapi kalau memang memberatkan, ya nanti bisa haram, bisa